Oke, ketemu lagi. Jadi di video kali ini adalah video We Talk episode ketiga. Jadi kemarin minggu lalu ini adalah episode kedua. Mungkin bagi yang baru datang di ini video cast mungkin ya. Di video cast ini mungkin baru datang. Jadi We Talk ini adalah sesi di mana kita bisa tanya jawab. Jadi nanti di We Talk ini akan bertanya jawab. Episode satu tanya jawab. Di episode 2 ini saya kepikiran minggu kemarin adalah sharing pengalaman saya, dan kedepannya mungkin akan sharing beberapa pengalaman trader-trader juga atau pihak-pihak di pasar modal yang udah berkecimpung di pasar modal yang berkenan untuk sharing dan bermanfaat. Nah, jadi di episode minggu lalu itu kita sebar ini. Jadi kita bilang kalau ada bapak ibu yang mau sharing, berbagi cerita, apapun itu, nggak harus saya jago apa, nggak harus. Ada pengalaman pernah nyangkut di saham ini atau pernah apa, itu pun berguna buat orang lain. Nah, itu bisa klik link di sini. Nah, nanti linknya saya taruh lagi di deskripsi di bawah di video ini, di episode 3 ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikutan, silakan ikutan aja. Nanti bagi Bapak Ibu yang ikutan itu akan mendapatkan 6 bulan gratis Wiguna Foreign Data. Jadi kita kasih secara free untuk 6 bulan Wiguna Foreign Data. Nah, minggu kemarin itu ada yang masuk. Ada beberapa yang masuk. Tapi yang saya pilih untuk minggu ini adalah yang sebentar, sudah ke close ternyata. Yang ini, yang terpilih adalah Bapak Ivan Christian. Jadi yang terpilih adalah Bapak Ivan Christian. Nah, yang terpilih adalah Bapak Ivan Christian. Lalu yang akan di-sharingkan adalah sharing tentang pelajaran saya belajar saham sampai akhirnya bisa ketemu metode analisa sendiri yang membuat nyaman. Jadi pada episode kali ini kita akan kita akan mendengarkan sharing dari beliau. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin udah masukin juga tapi belum kepilih, nggak usah khawatir karena mungkin minggu depan kita pilih. Jadi tunggu giliran aja, sabar. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia Pak Ivan Christian. Ya. Oke, jadi halo semua teman-teman. Jadi kali ini di episode ke-3 ya kalau nggak salah, atau 4, lupa gue. Jadi di episode 3 atau 4 ini kita mau bahas, jadi teman kita namanya Bapak Ivan Christian. Beliau akan sharing mengenai perjalanan trading dia. Dari awal dia, saya udah kenal Bapak ini cukup lama, sekitar 5 tahun mungkin ya kalau nggak salah. 4-5 tahun. 4-5 tahun ketemu Bapak ini, dulu dari dia belum ngerti TA apa-apa, kayak sampai sekarang udah belajar banyak hal dan sekarang sudah menemukan trading system sendiri. Nah, di sini dia mau cerita nih, kita mau tanya-tanya gimana sih pengalaman dia supaya bisa jadi pelajaran lah buat kita bersama. Nah, yang pertama, emang udah trading dari kapan sih, Pak Ivan? Sejak masuk kerja sih, soalnya kalau kuliah kan masih belum punya modal sendiri ya. Jadi mulainya sih pas kerja sih, pas lu udah punya modal sendiri. Oh, berarti sekarang umur berapa sore ini? Waduh, umur disebut juga ya. Ya, kepala 2 lah pokoknya. Kepala 2. Oh, berarti masih muda dong. Wah, Oke. Terus. Jadi sebenarnya dari awal itu gue suka sama saham karena gue ngeliat bokap sih dulu ya. Dulu bokap juga matengin komputer tiap hari gitu, ngeliat saham gitu. Jadi gue udah mulai tahu nih cara harga tuh bergerak seperti apa. Cuman belum tahu cara belinya segala macam. Cuman gue udah tahu, gue dikenalin sama bokap gue tentang saham gitulah. Nah, jadi sorry dipotong. Jadi bokapnya juga trader saham ya? Iya, dulu trader saham. Oh, sekarang udah nggak aktif? Nah, itu kan pas gua SMA tuh ya. Pas lagi kejadian itu, pas lagi bokap gue lagi trader itu, kejadian lah tahun 2008. Oh. 2008. Bokap gue banyak yang nyangkut, terutama ya di saham Bakri dan kawan-kawan lah. Oke. Sampai sekarang gitu yang nggak gerak ya. Oke. Itu awalnya sih. Nah, semenjak saat itu gue udah tahu saham kan, udah tahu awalnya kayak gimana. Nah, cuman gue untuk
waktu kuliah sama SMA tuh gue masih belum berani untuk memulai trading gitu loh. Nah, gue beraninya pas mulai kerja, gue udah punya modal sendiri, jadi gue nggak membebani orang tua juga gitu loh. Oke. Nah, awal trading sebenarnya tuh gue beruntung banget ya. Jadi gue ketemu mentor yang bagus lah. Wih, siapa nih mentornya? Siapa lagi dong? Ini kan lagi ngomong-ngomong gue nih. Oh, thank you. Tersanjung nih gue. Tersanjung berapa nih? Terus kita ketemu waktu itu di Line ya? Iya, di Line benar. Oh, itu di Line. Ya, Wiguna Investment. Jadi gue tuh awal pengen trading, tapi gue nggak mau seperti bokap gue. Jadi untuk krisis 2008, nah, akhirnya dia nyangkut gitu loh. Nah, gue belum tahu dasar apa-apa dong tentang trading gitu. Nah, akhirnya gue berpikir gue harus menemukan sebuah mentor gitu. Nah, untungnya gue langsung ketemu lu, jadi gue belajar banyak gitu tentang trading gitu. Gitu. Terus selama perjalanannya pun juga gue coba-coba gitu loh untuk kayak trading forex lah gitu, gagal juga. Oh, jadi pernah coba instrumen lain juga ya? Bisa instrumen lain gitu. Terus pernah juga langganan ke sebuah ini kayaknya nggak usah sebut brand. Ya nggak usah sebut brand, tapi itu dia independen dan dia tuh kayak banyak list gitulah, berapa puluh saham gitu. Cuman dari berapa puluh saham itu, nah gue bingung nih, gue pilihnya kan paling berapa 1-2 ya. Nah ini dalam puluhan ini gue bingung nih, milihnya kayak gimana ya, itu caranya kayak gimana ya gitu. Gue masih bingung gitu loh. Oke. Nah setelah saat itu gue tiba-tiba lo memutuskan untuk bergabung dengan Creative Trader gitu. Betul. Nah itu gue juga berpikir, wah ini kayaknya ada metode baru nih yang gue bisa belajar untuk mencari saham sendiri gitu loh. Nah mulai dari saat itu di Creative Trader itu sih gue berani untuk setting sendiri gitu dengan analisa dari bandarmologi dan foreign flow gitu. Itu sih. Iya. Habis dari Creative Trader udah berapa lama lu memutuskan untuk kode Creative Trader kan? Iya. Nah akhirnya gue kayak selama beberapa tahun di Creative Trader itu gue menemukan saham yang ternyata secara bandarmologi bagus, tapi ternyata agak turun terus gitu ya. Nah akhirnya gue harus menemukan cara lain supaya untuk jadi instrumen utama untuk gue analisa gitu. Selain bandarmologi, kan bandarmologi itu kan pendukung ya. Betul. Nah kebetulan lo share atau yang NTA ya, Technical Analysis. Nah sejak saat itu gue berminat banget tuh, gue pengen analisa teknikal gue jadi analisa utama gitu dengan didukung bandarmologi dan foreign flow. Iya betul. Itu sih kurang lebih sharing gue tentang seperti itu. Jadi akhirnya gue menemukan pola yang pas untuk gue analisa sendiri, dan gue tahu risikonya seperti apa dan untungnya seperti apa gitu. Jadi menemukan bumbu racik sendiri ya. Betul. Nah, sorry, sebelum kita lanjut, jadi bagi yang nggak tahu, jadi dulu itu saya itu dulu itu udah ada nih Wiguna Investment sekitar 2015-2016 mungkin ya, lupa pokoknya 2015-2016. Terus singkat cerita, karena saya kenal sama Arga Jonathan, Creative Trader, akhirnya saya bergabung sama beliau dan Wiguna Investment divakumkan atau dimatikan. Lalu tahun 2019 itu saya aktifin lagi karena saya udah nggak di sana. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu mungkin yang baru yang bingung kok timelinenya Wiguna Investment ada di 2015, ada di 2019 itu timelinenya. Nah sekarang kita lanjut lagi Pak Ivan. Cara analisanya gimana? Bukan stock pick ya, tapi kayak kebiasaannya. Kalau saya kan biasanya malam-malam cari-cari saham yang TA-nya bagus, bandarmologi bagus, diakumulasi, baru coret-coret TA-nya, atau gimana kalau Pak Ivan?
Kalau saya sih mulai dari kreatif trader sampai sekarang tuh kebiasaannya cari yang ada di apa namanya value stock value apa pokoknya yang ada rincian stock value segala macam lengkap itu apa volumenya. Nah itu biasanya gue tuh short dari yang paling apa ya yang hijau lah, yang hijau-hijau semua. Nah itu gue pilihnya yang di atas di bawah 2%. Karena kenapa? Karena menurut pandangan gue kalau misalnya saham itu udah terlalu volatile, berarti kan udah terlalu bisa nanjak ke atas jauh gitulah. Kalau misalnya untuk di atas 1%, berarti kan masih belum banyak gerak. Cuman kalau misalnya secara bandarmologi bagus, nah itu gue lebih menarik di situ sih. Jadi gue mencarinya saham yang belum jadi sebenarnya. Oh, jadi lebih cari ke saham yang belum jadi tapi udah mulai diakumulasi ya? Iya, cuman tetap patokan teknikal. Ada purpose-nya, ada resistennya, risk and reward ratio-nya juga gue hitung gitu. Oke, jadi kalau boleh gue bilang screening awalnya itu bukan bandarmologi, tapi ya screening awal reguler aja, liatin mana saham yang belum naik banyak, yang transaksinya gimana gitu ya? Iya, baru secara teknikal menarik gitu, pas dicek bandarmologi menarik pun juga itu makin bagus lagi gitu. Wah, luar biasa. Jadi iya, kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, Pak Ivan ini setiap minggu, sekarang pun kadang masih, dia rutin DM ke saya WA. Saham ini bagus. Sampai kadang saya nggak baca, bos. Tapi ini semangat juangnya keren banget orang ini dari dulu. Luar biasa. Nah, ada satu hal menarik yang mau saya tanyain, Pak Ivan. Ini di luar trading system. Tadi kan katanya bokap kan trading 2008 kejebak di saham-saham Bakri. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti itu yang kejeblos di saham Bakri seperti itu akan trauma dan melarang orang terdekatnya untuk trading saham atau kenal saham. Nah, bokap sendiri tahu nggak sih Pak Ivan sekarang trading saham dan dilarang atau enggak? Sampai sekarang bokap nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kayaknya kalau misalnya tahu dilarang kayaknya. Oh, kalau nonton video ini tahu kayaknya. Nggak apa-apa lah, udah berapa tahun. Mungkin kalau awal-awal dari awal dia tahu, kemungkinan gue bakal dilarang. Nah, gue juga kalau misalnya gue dilarang pun gue nggak bakal tahu gimana cara analisis saham segala macam. Karena gue sendiri emang tertarik untuk di dunia saham ini gitu. Dari sejak gue SMA gue udah ngeliat gitu. Iya. Dan kalau sekarang tahu pun mindsetnya udah bener ya, udah ngerti dan bisa menjelaskan. Udah ngerti, bukannya ikut-ikutan orang segala macam. Gitu. Oke deh. Luar biasa. Jadi apalagi ya? Mungkin itu aja sih, kalau dari saya sudah cukup. Terakhir, Pak Ivan ada pesan nggak buat orang-orang? Kan saya banyak banget sih nemu orang yang udah ikut, misalkan udah ikut kelas atau udah ikut belajar apa, tapi dia cuma ikut belajar di kelas aja, tapi setelahnya nggak belajar. Nah, ada saran nggak Pak buat teman-teman lain nih yang mungkin lagi cari metode yang nyaman sendiri, metode yang nyaman lah buat diri sendiri, tuh sarannya apa Pak? Sebenarnya emang awalnya tuh emang mesti dari diri sendiri ya. Kalau misalnya dari diri sendirinya bisa analisa, terus itu bisa nyari saham sendiri, itu kan sebenarnya lebih enak gitu. Kita tahu risiko kita sendiri, kita bisa mengukur return kita berapa, loss kita juga berapa gitu loh. Itu sebenarnya lebih enak daripada kita dengerin teori di kelas, terus itu ternyata kita nggak beraksi, cuman kayak ngandelin yang kayak lo kan gue suka ngeluarin kayak list of akumulasi gitu. Nah, itu dan yang kedua itu yang gue pelajari juga dari creative trader itu adalah semakin sahamnya itu rame diperbincangkan orang, itu sebenarnya semakin kurang bagus gitu dari saham tersebut. Iya, jadi lebih baik kan analisis sendiri gitu. Terus itu kita tinggal pantau nih di kayak sosmednya saham gitulah. Nah, itu yang mana yang saham trending topik kita bisa skip gitu. Nah, yang kedua sih sebenarnya ini baru-baru aja dan gue cuma iseng-iseng aja. Gue
ke teman-teman dekat gue kalau misalnya ada yang baru pemula saham. Nah itu gue kasih kayak ilmu gratis secara teknikal gitu. Jadi gue kasih istilahnya gue sharing lah gitu. Apa yang ilmu apa yang membuat gue nyaman secara teknikal gitu. Nah itu gue kasih ajarin gitu. Terus gue buat grup. Nah nanti gue kayak apa ya istilahnya kayak memacu mereka untuk ayo gambar gitu. Nah kalau misalnya mereka udah ngerti kan dari penjelasan gue paksa mereka untuk gambar gitu. Ayo gambar setiap minggu gambar gitu. Nah yang kayak kemarin juga ada yang nanya BBRI menarik lagi nggak gitu. Coba gambar aja secara teknikal itu juga ketahuan kok. Betul. Oke, jadi pertama ya tadi dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri. Dan kalau udah tahu something, sharing ke orang lain. Gue bayang untuk dari teman-teman terdekat gue tuh gue memberi masukan gitu, metode apa yang nyaman lah. Itu memacu mereka untuk gambar sendiri, analisa sendiri, jadi mereka tahu risikonya, risk and reward-nya gitu. Nah itu gue lebih senang kayak gitu, jangan kayak gue yang maksudnya masih mencari-cari dari awal mencari-cari gitu. Jadi gue niatnya kayak ke situ sih sebenarnya. Oke. Siap. Diri sendiri sharing. Oke deh, mantap kalau gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi dengerin, jangan menyerah, tetap berusaha, dan jangan tahu satu ilmu jadi taunya cuma setengah-setengah. Begitu tahu sedikit, udah langsung tinggalin ilmunya. Apalagi kalau salah sekali ilmunya langsung ditinggalin. Jangan seperti itu. Karena ya setiap ilmu itu pasti punya kekurangan kelemahan masing-masing lah. Pasti ada miss-nya. Saya percaya bandarmologi pun pernah ada miss-nya. Pak Ivan pernah kena juga miss-nya, saya tahu. Benar. Jadi ya cari yang nyaman dan dalemi sih. Jadi kalau nanya-nanya ke saya, ya silakan aja. Cuma jangan nanya, Pak saham ini beli di berapa, saham ini jual di berapa. Tapi saya akan lebih senang kalau nanyanya itu, Pak ini gambarnya bener nggak? Pak ini secara target price seperti ini, gimana pendapatnya? Nah saya lebih senang seperti itu, kayak Pak Ivan ini. Tiap minggu ngasih list akumulasi, lebih rajin daripada saya kayaknya. Jadi ya di akhir sih intinya kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil lah. Betul. Sekarang udah bisa screening sendiri, bahkan kalau mau buat buka member premium sendiri bisa itu. Kayaknya laku nih setelah BBRI naik ya. Laku nih setelah BBRI naik nih. Janganlah repot bikin konten. Iya benar. Oke, thank you Pak Ivan. Thank you banget udah mau sharing ke teman-teman. Semoga apa yang di-sharingin bisa balik lagi dalam bentuk apapun, dalam bentuk berkat ke amin. Kehidupan pribadi Pak Ivan. Ya, amin. Oke deh, thank you ya. Sampai jumpa. Oke. Nah, kita tadi udah dengar bersama-sama bagaimana sharing Pak Ivan Christian. Dari awal dia kenal saham, sampai dia pernah gabung grup premium juga, lalu sampai akhirnya dia bisa menemukan metode dia sendiri yang aman dan nyaman bagi dirinya sendiri tentunya. Dan yang pasti metode yang Pak Ivan gunakan itu belum tentu nyaman buat Bapak Ibu semua. Jadi ya disesuaikan aja. Cuma ada poin-poin penting yang mau saya ambil dari perbincangan saya hari ini dengan Pak Ivan. Yang pertama adalah dalam menemukan sebuah metode trading itu kita harus rajin. Rajin dalam artian ya kalau kita memperdalamnya TA ya jangan bosan kalau setiap hari kita coba-coba screening TA sendiri, nyoret-nyoret support resistance sendiri, nyoret support resistance sendiri. Walaupun kita nggak beli sahamnya, walaupun sahamnya nggak kita beli, ya kita coret-coret aja. Buat apa ya? Buat melatih kebiasaan kita. Karena saya pribadi percaya kita jadi seorang yang mahir atau expert di satu bidang karena kita terbiasa. Sama lah Bapak Ibu sekarang mungkin ada yang kerja di oil and gas, waktu awal masuk nggak bisa apa-apa. Tapi karena dituntut setiap hari harus bisa, makanya dibiasakan dan sekarang mungkin bisa. Nah sama ketika kita analisa TA. Cuma masalahnya kalau kita belajar metode analisa itu nggak ada yang maksa, beda sama kalau kita kerja. Kalau kita kerja, ya lu kerja jelek, lu dikeluarin. Tapi kalau TA, ya lu mau rajin, sok. Enggak, ya nggak apa-apa. Nggak ada untungnya, nggak ada yang marahin. Seperti itu. Jadi rajin. Rajin-rajinlah dan jangan khawatir. Lama-lama akan bisa karena terbiasa.
Nah, lalu hal yang kedua yang saya dapat dari perbincangan oleh Pak Evan adalah habis belajar hal baru itu jangan langsung judge ilmu tersebut, apalagi ketika 1 atau 2 kali gagal. Maksudnya gimana? Jadi ini banyak sebenarnya saya temukan di lapangan, orang habis ikut kelas baru, waktu kelas semangat. Waktu kelas semangat, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Tapi begitu selesai kelas, dia nggak pernah coba-coba metodenya, dia nggak pernah explore metodenya, dan begitu dia nyoba terus dia nyoba dan explore 1 kali, 2 kali, terus tiba-tiba gagal, dia langsung judge ilmunya jelek. Padahal kita tahu semua ilmu itu adalah ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi nggak ada ilmu yang terbaik, nggak ada ilmu saya yang paling hebat, ada ilmu bandarmologi paling hebat, TA paling hebat, FA paling hebat, nggak ada. Semua ilmu itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, jadi ya kalau metode yang baru Bapak Ibu pelajari tiba-tiba gagal, ya itu wajar. Mungkin lagi apesnya pas nyoba pertama kali, pas gagalnya. Terus di-explore, jangan menyerah. Pak Ivan itu juga nggak untung terus, ada juga ruginya. Beberapa kali fail di beberapa saham. Saya juga tahu ceritanya karena beliau sering sharing. Jadi seperti itu. Jadi ketika ya tadi habis belajar hal baru, coba explore dulu. Nah, selanjutnya jangan malu bertanya. Jadi ketika proses belajar itu jangan pernah malu untuk bertanya. Bertanya kepada siapapun, bertanya hal basic apapun. Kalau nggak punya mentor, tanya di Google. Kalau di Google nggak ada, tanya di grup. Atau tanya saya pun bisa. Cuma saya selalu mengingatkan buat Bapak Ibu yang suka tanya ke saya, kalau tanyanya, Pak, saham ini beli di harga berapa, jual di harga berapa, itu saya pastikan nggak akan saya balas. Kecuali saya lebih senang orang yang nanya, dia ngelampirin argumen dia. Pak, menurut Bapak saham ini gimana? Kalau saya lihat TA-nya breakout, bandarmologinya masih bagus. Menurut Bapak gimana? Nah, itu saya lebih senang. Seperti itu. Nah, jadi ini 3 hal yang penting. Yang saya dapatkan dari podcast tadi, dari interview tadi, dari wawancara tadi. Oke. Nanti akan saya lampirkan Instagram Pak Ivan Christian. Jadi Pak Ivan Christian ini juga ada pesan. Dia sendiri ada satu Instagramnya rutin sharing-sharing. Ini nggak berbayar, ini gratis. Jadi dia kalau ada waktu dia sharing, dia kasih insight dia atau saham-saham yang dia temukan. Silakan di follow aja Instagramnya, nanti saya tampilin sekarang di layar monitor Bapak Ibu, saya edit. Nah, jadi silakan aja. Nah, bagi Bapak Ibu yang dengar ini terus tiba-tiba langsung Instagram beliau diserbu. Nah, tunggu dulu. Jadi jangan ibaratnya ya dia masih kerja. Jadi jangan banyak expect dia akan balasin DM Bapak Ibu. Jadi ya cukup sebatas informasi aja. Nanti saya taruh Instagramnya, Bapak Ibu bisa lihat deh. Seperti itu. Oke? Saya rasa cukup. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk sharing, masih ada yang beruntuk sharing tentang apapun, silakan, ada di link di deskripsi di bawah, silakan diklik aja. Nanti kita akan pilih dan yang terpilih akan mendapatkan Wiguna Foreign Data selama 6 bulan, seperti itu, sebagai bentuk apresiasi kami. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.